Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu tetap dalam pemeliharaan dan berkat-berkat Tuhan. Yes, amin. Puji Tuhan. Senang sekali pagi ini bisa berbagi kebenaran firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan adalah berkat yang melebihi berkat apapun juga. Ya, mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi yang diberkati Tuhan ini. Kami mau dengarkan firman Allah dan kami mau melakukannya. Tuhan menolong kami, Tuhan mengurapi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati pelayanan firman-Mu pagi ini Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Puji Tuhan saudaraku, saya akan berbicara tentang kekhawatiran hari ini. Matius pasal 6 ayat 25 sampai ayat yang ke-34. Tapi saya tidak baca saudaraku, nanti saya akan ambil bagian-bagian ayat untuk menjelaskan kita semuanya seperti apa kekhawatiran dan bagaimana sebenarnya kita harus bersikap di tengah-tengah situasi yang sulit seperti ini. Saudaraku, pernahkah saudara mendengar orang berkata seperti ini? Situasinya sekarang ini begitu sulit om. Jadi wajar kalau saya ini khawatir. Nah sekarang pertanyaannya, mengapa kita meresponi situasi yang sulit ini dengan bersikap khawatir? Mengapa kita lebih memilih untuk khawatir di tengah-tengah kondisi yang sukar ini? Tidak adakah sikap yang lain untuk meresponi situasi yang sulit ini selain khawatir? Saudaraku, mari kita melihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang kekhawatiran dan apa yang Tuhan mau kita lakukan di tengah situasi atau kesulitan hidup yang seperti ini. Alkitab menulis kalimat jangan takut atau jangan khawatir itu sebanyak 366 kali. Dalam satu tahun itu ada 365 hari atau 364 hari. Itu artinya saudaraku, Tuhan mau kita hidup setiap hari tanpa kekhawatiran. Dahsyat enggak Allah kita? Puji Tuhan. Nah, Alkitab berbicara apa tentang kekhawatiran? Nah, sekarang mari kita lihat perbagian ayat yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Ayat 25 dan ayat 26 dikatakan seperti ini. Yang pertama ya, ayat 25 dan ayat 26. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada pakaian dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu melebihi burung-burung itu? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hidup itu lebih penting daripada makanan dan pakaian. Itu yang dikatakan Alkitab tentang kekhawatiran. Kita ini diciptakan sangat mulia, jauh melebihi ciptaan apapun juga. Ya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau hari ini Tuhan mencoba untuk membandingkan siapa saudara dan ciptaan yang lain, yaitu burung-burung di udara, atau juga dikatakan di ayat yang lain adalah bunga-bunga di bakung. Saudaraku, Tuhan mau ngomong begini sebenarnya, bahwa engkau diciptakan itu lebih dari segalanya. Saudaraku, Tuhan tuh menciptakan kita itu dengan gambar dan teladannya sendiri. Kita diciptakan dalam kemuliaannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, logikanya begini. Masa iya sih Tuhan yang sudah menciptakan kita sedemikian rupa dan memahkotai hidup kita dengan segala kebaikannya, lalu kemudian Tuhan itu akan membiarkan kita mati di tengah situasi yang sulit ini? Buat saya itu tidak mungkin. Buat saya itu sesuatu yang tidak mungkin yang Allah lakukan. Roma pasal 8 ayat yang ke-32 saudara. Dikatakan seperti ini, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Saudara perhatikan di dalam ayat ini. Ayat ini jelas mengatakan kalau nyawanya saja diserahkan, apalagi cuma untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidup kita.
Karena itu tidak ada alasan sebenarnya untuk kita hidup dalam kekhawatiran. Saudara dan saya, hidup ini adalah pilihan. Ya, saudara dan saya mau katakan hidup ini adalah pilihan. Saudara mau khawatir atau tidak, itu pilihan saudara. Karena itu, ayo kita percaya saja sama Tuhan. Yang kedua, saudaraku, ayat yang ke-27 dikatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Apakah dengan khawatir kita akan panjang umur? Itu maksudnya ayat ini. Dan survei membuktikan, saudaraku, bahwa orang yang hidupnya dikuasai oleh kekhawatiran, imun di dalam tubuh kita ini tidak bisa bekerja maksimal. Akibatnya apa? Orang jadi mudah sakit, ya, dan maaf, ya, tidak sedikit orang yang karena khawatir berlebihan, ya, maka kemudian orang itu bukan hanya sakit, tapi kemudian mati ngenes. Maaf, saudaraku. Ya, artinya khawatir itu tidak membawa sesuatu yang baik dan menguntungkan kita. Karena itu buanglah segala kekhawatiranmu dan tetaplah bersandar kepada Tuhan. Yang ketiga, ayat yang ke-30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Saudaraku, ayat yang ke-30 dikatakan kekhawatiran itu sebenarnya cermin dari hidup yang tidak percaya kepada Tuhan. Tidak percaya terhadap kuasa Tuhan yang pasti sanggup menolong kita. Tidak percaya terhadap pemeliharaan Tuhan seperti yang dikatakan dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-9. Filipi 4 ayat 9 berkata seperti ini. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saudaraku, janji Tuhan memelihara hidup kita itu sempurna. Dan kita tidak perlu takut, saudaraku. Pegang aja janji Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, Amsal 12 ayat 25. Kekhawatiran dalam hati itu membungkukkan orang, kata firman Tuhan. Ya, Amsal 12 ayat 25 berkata seperti itu. Kekhawatiran dalam hati itu membungkukkan orang. Apa artinya orang bungkuk itu, saudaraku? Orang bungkuk itu artinya pandangannya selalu tertuju kepada dunia di bawah. Persoalan, ya, keberatan, situasi yang sulit. Memang setan ingin kita ini fokusnya kepada kesulitan itu sendiri. Setan ingin mengalihkan pandangan kita dari Kristus kepada dunia yang penuh dengan persoalan ini. Seharusnya, saudaraku, mata kita ini terus tertuju kepada Kristus. Harusnya mata kita ini selalu memandang Tuhan yang duduk di atas. Orang bungkuk tidak bisa lihat atas. Orang bungkuk selalu melihat ke bawah. Mari kita melihat, saudaraku, di dalam Kolose pasal 3 ayat yang pertama. Ya, apa yang dikatakan oleh Kolose pasal 3 ayat yang pertama? Ya. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Jadi Kristus itu tempatnya di atas. Orang bungkuk tidak bisa lihat ke atas. Karena itu jangan mau, saudaraku, diperalat oleh kekhawatiran. Berhenti, stop dari khawatir. Berharap sama Tuhan. Mari kita menunjukkan pandangan kita. Mari kita fokus kita kepada Kristus yang duduk di atas. Yang menyediakan kebaikan. Yang menyediakan berkat. Yang menyediakan pemeliharaan. Yang menyediakan perlindungan dan pembelaan setiap waktu buat kehidupan kita semuanya. Saya berdoa lewat ayat tentang kekhawatiran ini. Hidup kita tidak lagi dikuasai bahkan dikendalikan oleh ketakutan. Biar imanmu yang mengendalikan hidupmu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menyerahkan firman-Mu dalam tangan-Mu. Urapi setiap kami, berkati umat-Mu. Biar kekhawatiran itu dihancurkan oleh Tuhan dalam hati kami. Dan hati kami penuh dengan iman kepadamu. Mataku tertuju kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.